Riwayat mudallis itu banyak. Ada yang dhaif, ada yang sikoh. Misalnya seperti Hasan al-Bisri, Humaid at-Tuwaili, Sulaiman bin Mahran, Al-Amasi, Muhammad bin Ishaq, Walid ibnu Muslim, Al-Hafidh ibnu Hajar. Itu mengklasifikasikan rawi mudallis menjadi 5 tingkatan. Jadi ada rawi yang tidak divonis melakukan tadlis kecuali langka seperti Yahya ibnu Sa'id ini. Ibnu Sa'id jadi itu termasuk orang yang langka. Nah, kemudian rawi yang para imam masih berlapang dada terhadap tadlisnya masih dimaafkan. Jadi dia memaafkan tadlisnya orang tersebut. Padahal Imam Bukhari juga kadang-kadang itu masuk kategori mudallis itu. Imam Bukhari, Imam Muslim juga kadang-kadang begitu. Karena beliau mungkin menyembunyikan gurunya sehingga gurunya itu tidak dicatat. Mungkin karena merasa lebih muda juga disembunyikan oleh Imam Bukhari. Itu ada dalam tingkatan-tingkatan ilmu hadis. Ada yang itu namanya tadlis suyukh tadi itu. Nah makanya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain Al-Maduri. Ya, jadi Zulkarnain Al-Maduri Channel. Banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini. Ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Diskusi ini, polemik ini hanya untuk orang-orang yang sehat akal. Mereka yang benar-benar intelek, mereka yang benar-benar cerdas dan tidak termakan atau terbawa emosi. Di sini bukan kelasnya mereka yang gampang terbakar hatinya. Dan bukan kelasnya orang yang suka ngumpat-ngumpat. Apalagi sampai misu-misu tidak jelas. Tentunya bukan ruangan orang seperti itu. Nah, kalau saya berbicara berkaitan dengan Imam Bukhari, rupanya Imam Bukhari ini kalau kita lihat ya luar biasa. Sudah dapat tanggapan dari beberapa orang dari YouTube saya berkaitan dengan Imam Bukhari. Karena saya mengatakan bahwa memang di dalam kitab Imam Bukhari itu ada yang lemah, bahkan ada yang tadlis. Tapi kalau mereka yang berbicara Imam Bukhari tidak mengerti ilmu hadis, bagaimana lalu saya bisa mengajak mereka berbicara Imam Bukhari? Itu masalahnya itu. Jadi masalahnya apalagi kalau cuma hanya sekedar ngutip 1-2 kitab, ya bingung lah kalau cuma ngutip 1-2 kitab. Dan kalau saya paparkan kitab-kitab untuk mengetahui Imam Bukhari itu banyak sekali ya. Nah, saya kasih referensi saja. Misalnya Tarikh Ibnu Mu'ain, ya, kemudian Ma'rifatul Rijal an Ibni Mu'ain, kemudian Su'alat Ibnul Junaid li Ibni Mu'ain, kemudian Tarikh Ad-Darimi min kalami Abi Zakaria Yahya bin Mu'ain, Al-Illal wal Ma'rifatul Rijal an Ahmad biriwayatil Marudi, Al-Illal wal Ma'rifatul Rijal an Ahmad, riwayat Abdullah, Su'alat Abi Daud li Ahmad, At-Tarikh Kabir, jadi At-Tarikh Kabir, Al-Jarh wa Ta'dil As-Siqah li Ibni Hibban, Tarikh
Maulidul Ulama wafiyatihim li Ibni Zubair Ar-Rub'i Su'ad Ibnul Bukair Lid-Daruqutni Tahdibul Kamal Al-Kasaf Tarikh Al-Islam Al-I'lam Biwafiyatil A'lam Tahdibut Tahdib Takribut Tahdib. Itu masih banyak lagi ya jumlah kitab untuk menjelaskan para mukharrij dan juga para perawi hadis. Itu tidak sedikit ya, jumlahnya cukup banyak itu kalau dari sisi ilmu hadis ya. Ini kan berkaitan dengan Imam Bukhari yang kita bicarakan. Nah, kalau kita lihat tentang Imam Bukhari ini, sebenarnya ada seorang penulis yang luar biasa itu dulu sudah, yaitu riwayat mudallisin dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wah, ini tentunya kalau menggunakan telaah sebagai seorang mahasiswa itu perlu literatur yang begitu banyak. Dan tentunya yang berkomentar dan mengomentari saya ini bukan orang yang tidak berilmu. Kalau orang yang tidak berilmu pasti ngamuk-ngamuk itu. Karena apa? Karena saya sering melihat hater-hater itu yang ada di sini. Kebanyakan kan hater ini tidak banyak memberikan jawaban, tapi misu-misu saja yang ada gitu. Jadi hater memang kerjanya misu itu. Nah, hater yang begitu banyak di internet ini memang modalnya modal arogansi, bukan modal kecerdasan, kepandaian, tapi modal hater. Ya, bagaimana sih hater kerjanya? Kerjanya hater pasti selalu ingin menggambarkan orang lain jelek, itu hater. Nah, ini banyak sekali di internet dari kalangan hater ini. Di YouTube ya, banyak sekali mereka ibarat penonton sepak bola. Ketika nonton sepak bola merasa lebih pandai dari pemain sepak bola gitu. Coba andai kata tadi ditendang ke sana kan masuk. Nah, artinya orang ini karena tidak bisa bermain sendiri, makanya lebih banyak menjadi pengamat daripada menjadi pemain gitu. Nah, itu dia. Jadi hater ini seperti supporter saja kerjanya hater itu. Bukan kemudian hater ini bisa memberikan jawaban responsibel, yaitu menjawab sesuatu yang seharusnya dijawab. Nah, kalau kita berbicara Imam Bukhari, siapa yang nggak kenal Imam Bukhari ya? Nah, jadi ada sebuah tulisan bagus ini, riwayat mudallisin dalam Sahih Bukhari. Ada kemudian dikaitkan, Imam Bukhari itu kalau menulis hadis dia sholat 2 rakaat dulu. Coba bayangkan kalau hadisnya Imam Bukhari itu masuk 7.200 sekian ya. Berarti kalau setiap hadis itu 2 rakaat, jumlahnya itu dia melaksanakan sholat 7.200 berapa gitu ya. 7.200 kali dia melaksanakan sholat. Karena setiap hadis menulis. Wow. Menurut ulama memang ada sih yang seperti itu. Tapi itu bukan jaminan bahwa hal itu kemudian bisa lepas dari kesalahan. Kan ini yang berbicara juga ulama-ulama pakar, ulama-ulama ahli, ulama-ulama hadis gitu. Jadi mereka ini adalah ulama hadis, bukan ulama-ulama kacangan yang berbicara Imam Bukhari itu. Ulama-ulama hadis, benar-benar ulama. Seperti yang saya sebutkan tadi, nama-nama kitabnya begitu banyak. Untuk mengetahui Imam Bukhari ya seperti itu. Ya bukan hanya Imam Bukhari, siapa saja lah si perawi hadis dan sebagainya. Jadi itu caranya melakukan telaah mendalam terhadap sebuah kitab. Berkaitan dengan masalah mudallis ini ada berbagai macam pendapat ya.
Jadi mudallis ini ada berbagai macam pendapat. Nah, kalau kita lihat tentang mudallis, ada yang disebut dengan istilah tadlis. Ya, tadlis itu adalah tadlis, artinya membawakan hadis dengan satu sanad sehingga dipahami bahwa sanad tersebut lebih tinggi daripada kualitas senyatanya gitu. Itu jadi dia membawakan sebuah hadis, membawakan sebuah sanad dengan satu sanad sehingga dipahami bahwa sanad tersebut lebih tinggi daripada kualitas yang sebenarnya gitu. Ada disebut dengan istilah tadlisul isnad. Tadlis isnad ini adalah seorang rawi yang meriwayatkan dari orang yang dijumpainya hadis yang tidak dia dengar atau tidak dia lihat, perbuatannya dengan kata-kata yang bisa dipahami bahwa orang tersebut mendengar atau melihatnya secara langsung. Ia berkata qala, ia melakukan fa'ala dari fulan an fulan. Fulan berkata qala fulan melakukan fala naf'al, yang semisalnya itu. Jadi itu secara langsung contohnya qala, ia melakukan, misalnya melakukan perbuatan dari fulan. Fulan berkata, terus seterusnya. Nah, itu tidak memastikan kedudukannya, tidak melihat sendiri, tidak menerima langsung. Kemudian dia memposisikan diri seolah-olah tahu apa yang disampaikan, padahal tidak pernah bertemu orang itu gitu. Itu dalam ilmu tadlis ya. Kemudian ada kedua itu tadlisus suyukh. Nah, tadlis guru, yaitu adalah orang rawi yang menamakan gurunya. Jadi seorang rawi yang menamakan gurunya, atau mensifatinya dengan nama atau sifat yang tidak terkenal sehingga gurunya tidak dikenal. Hal ini disebabkan mungkin karena gurunya lebih muda darinya itu. Jadi gurunya lebih muda darinya sehingga tidak diangkat nama gurunya itu. Jadi dan ia tidak suka jika diketahui meriwayatkan dari yang lebih muda, disembunyikan itu si guru tadi. Nah, ini banyak dalam kitab Imam Bukhari ini ada, dalam kitab Imam Muslim juga ada. Hampir dalam semua kitab hadis itu ada gitu. Jadi bukan karena Imam Bukhari itu dia sholat 2 rakaat, tidak, itu bukan jaminan gitu. Jadi seharusnya orang kalau mau belajarnya itu jangan hanya sekedar saja gitu. Jangan belajar hanya ya cukup tahu aja gitu. Kalau memang mau mengahlikan kitab hadis, ya ahlikan secara utuh biar ngerti apa sih hadis itu gitu. Tak hanya omong kosong gitu. Jadi kalau cuma mau berbicara Imam Bukhari dari sisi sholat 2 rakaat, banyak yang seperti itu. Itu kan cuma sholat istikharah saja gitu ya. Bisa iya benar atau tidak gitu. Nah gitu. Sama dengan orang yang mau mencari jodoh itu loh. Nah, pacaran misalnya. Pacaran pakai istikharah. Repot tuh. Ya, jadi kalau Imam Bukhari ini menggunakan pacaran, Imam Bukhari ini tidak beristri ya. Karena orang yang sibuk dengan ilmu, terlalu sibuk dengan ilmu. Nah, riwayat mudallis itu banyak.
ada yang dhaif, ada yang sikoh, misalnya seperti Hasan al-Bisri, Humaid at-Tuwaili, Sulaiman bin Mahran al-Amasi, Muhammad bin Ishaq, Walid ibnu Muslim, Al-Hafidh ibnu Hajar. Itu mengklasifikasikan rawi mudallis menjadi 5 tingkatan. Jadi ada rawi yang tidak divonis melakukan tadlis kecuali langka seperti Yahya ibnu Sa'id. Ibnu Sa'id jadi itu termasuk orang yang langka. Nah, kemudian rawi yang para imam masih berlapang dada terhadap tadlisnya masih dimaafkan. Jadi dia memaafkan tadlisnya orang tersebut. Padahal Imam Bukhari juga kadang-kadang itu masuk kategori mudallis itu. Imam Bukhari, Imam Muslim juga kadang-kadang begitu. Karena beliau mungkin menyembunyikan gurunya sehingga gurunya itu tidak dicatat. Mungkin karena merasa lebih muda juga disembunyikan oleh Imam Bukhari. Itu ada dalam tingkatan-tingkatan ilmu hadis. Ada yang itu namanya tadlis suyukh tadi itu. Nah makanya kalau ditanya di dalam rawi Imam Bukhari itu banyak rawi siqah, ya rawi siqah. Jadi selain Imam Bukhari sendiri yang terkadang itu masuk dalam kata riwayat mudallas itu dari kalangan mudallis, Imam Bukhari kadang-kadang ya mudallis juga gitu. Jadi ini pembicaraan tingkat tinggi, jangan ditanggapi oleh anak-anak itu. Kemudian oleh karenanya dalam kitab Sahih, karena dia seorang imam dan sedikitnya tadlis, jadi seorang imam saja bisa tadlis gitu. Seorang imam. Nah, yang ia lakukan jika dibandingkan dengan riwayat yang dia sampaikan semacam tadlisnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri juga tadlis gitu ya. Wah luar biasa kalau berbicara masalah tadlis ini. Atau karena rawi tersebut tidak melakukan tadlis kecuali dari seorang rawi yang sikoh, semacam Imam Sufyan ibnu Uyainah misalnya itu. Nah dia seorang tadlis tapi sikoh gitu. Ya bagaimanapun tadlis ini ada yang melemahkan, kemudian ulama membagi lagi tadlis itu, ada yang melemahkan, ada yang menganggap ditolak hadisnya dan sebagainya. Karena apa? Mencampur baurkan antara dirinya dengan orang lain kadang-kadang. Atau perawi lain yang menyampaikan kepada dia disembunyikan, langsung menyebutkan hadis tersebut. Ini makin salah gitu. Itu gonjang-ganjing sekitar ilmu hadis yang disebut dengan tadlis ya. Kemudian rawi yang sering melakukan tadlis tanpa membatasi diri dengan rawi-rawi yang siqah. Jadi ada rawi-rawi siqah menyampaikan hadis. Bayangkan sang perawi selanjutnya ini. Jadi ini antara rawi dengan rawi yang sering melakukan tadlis tanpa membatasi diri dengan rawi-rawi yang siqah. Jadi ada rawi menyampaikan, nah dia sembunyikan rawi-rawi sebelumnya itu, seolah-olah dia yang menyampaikan gitu. Ini banyak loh. Jadi kalau kita lihat di kitab Imam Bukhari itu ada 2000 hadis tadlis mudallas ya hadisnya ya. Wah itu luar biasa itu. Kalau kita rinci, kita pahami, tidak kemudian coba kalau orang saya mengkritisi Imam Bukhari ya jangan dikategorikan yang tidak-tidak lah. Jadi kalau ditanggapi dengan tidak mengerti ilmu hadis ya pada akhirnya salah jalan gitu. Jadi ini bukan masalah Imam Bukhari sholat setiap mengumpulkan hadis sholat 2 rakaat. Bukan masalah itu dia. Ini masalah ilmu. Dan yang berbicara juga ulama-ulama hebat, bukan ulama kacangan gitu ya. Bukan ulama kampung yang berbicara, tapi memang benar-benar ulama yang kredibel, yang banyak menulis hadis tentang rawi-rawi hadis tuh. Jadi ada berbagai macam kitab hadis tadi yang saya sebutkan, Tahdhibul Kamal itu kan merupakan seperti
Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal misalnya. Itu kitab yang berisi kritikan terhadap rawi yang disebut dengan kalimat jarah wa ta'dil. Terjadi jarah dan ta'dil di dalam memahami hadis, memahami rawi-rawi hadis itu di situ. Jadi bukan main. Yang menyusun itu ulama-ulama besar juga. Kalau sudah berani mengkritisi Imam Bukhari, para ulama, artinya itu ulama jago, ulama luar biasa. Nah, kalau memang tidak ada seorang yang ahli di dalam hal ini, ya kita tidak selamat dari pendapat-pendapat yang ada gitu. Karena mereka juga bertujuan menyelamatkan umat dari hasutan hadis-hadis yang salah. Ini satu contoh kalau berbicara tadlis dalam kitab Imam Bukhari itu. Ya kalau ingin tahu belajar ilmunya dong. Tidak hanya sekedar, oh ini Imam Bukhari sekian. Enggak begitu caranya, cara belajar hadis itu. Itu enggak terkenal. Jadi itu ya kalau berbicara tentang hadis. Nah, kalau kita pahami, kemudian rawi yang mayoritas tadlisnya adalah rawi yang dhaif. Nah, yang paling banyak mayoritas tadlis rawi-rawi yang terperosok ke dalam jumlah besar tadi sebagai seorang tadlis, sebagai seorang mudallis, itu biasanya rawi dhaif. Itu lebih banyak lagi gitu. Dan tidak dikenal. Seperti misalnya Baqiyah bin Walid. Nah, itu seorang rawi yang tidak dikenal dalam ilmu hadis itu. Kemudian ada seorang rawi yang melakukan tablis karena kelemahan faktor lain, misalnya juga seperti Abdullah ibnu Luhayya. Ini banyak dibicarakan dalam kitab Jarh wa Ta'dil Luhayya ini. Nah, kalau dilihat nama satu orang Luhayya ini sampai bisa mengumpulkan puluhan kitab untuk satu orang saja itu. Jadi itu kalau ingin tahu orang-orang yang tidak tahu ilmu hadis itu ya, kalau ingin belajar. Masalah tadlis ini sudah lama saya angkat. Misalnya saya dulu pernah bersama tokoh-tokoh muda, ulama-ulama muda yang ahli hadis ya. Memang mereka ini adalah jurusan ilmu hadis ya, bukan jurusan bukan jurusan serba bisa gitu ya. Jadi orang yang mengkhususkan diri dalam ilmu hadis. Orang yang mengkhususkan diri dalam ilmu hadis itu menilai sekian banyak hadis. Misalnya mereka ini tidak mudah tertipu hanya dengan keterkenalan seseorang. Misalnya menilai Syekh Nasiruddin Albani misalnya. Kalau orang yang tidak tahu ilmu hadis, dia akan maki-maki Syekh Nasiruddin Albani walaupun ilmunya segudang gitu ya, akan dimaki-maki sedemikian rupa. Kemudian literatur yang dipakai untuk menghina Syekh Nasiruddin Albani ini literatur dari guru-gurunya yang memang anti Syekh Nasiruddin Albani. Itu sudah salah besar tuh. Artinya orang itu tidak berilmu. Karena apa? Ketika mempelajari ilmu didasarkan kepada dendam gurunya. Lalu bagaimana mungkin bisa mengetahui kebenaran Syekh Nasiruddin Albani? Orang yang benar itu dia menguasai berbagai kitab-kitab yang ada yang menjadi pegangan Nasiruddin Albani itu kitab apa saja gitu. Nah, yang menjadi pegangan Nasiruddin Albani itulah yang harus dijadikan panutan. Bukan seperti Sarwat yang mengatakan, oh itu kalau saya cuma bisa fotokopi. Pembicaraan seperti ini pembicaraan orang tidak sehat akal menurut saya. Sudah tidak ilmiah sama sekali dia gitu. Karena apa? Lebih mengedepankan emosi antinya tadi itu. Orang kalau sudah anti, secantik apapun itu ya, seindah apapun dia, wah, walaupun seorang wanita yang
menjadi idaman banyak orang. Kalau kita benci kepada wanita itu, benci selama-lamanya itu. Udah apa, nggak tahu cantiknya lagi, kalau perlu mau dibunuh, itu kebanyakan kan begitu. Sama dengan orang yang karena gurunya pembenci, muridnya ikut benci semua itu. Jadi misalnya Nasruddin Albani, semua yang berbicara sama. Mulai dari ujung timur sampai ujung barat, itu semua membisikkan Nasruddin Albani sebagai orang yang tidak benar gitu. Karena apa? Ya ilmunya, dia berguru kepada hater-hater tadi itu. Jadi berguru kepada hater-hater yang anti Nasruddin Albani. Nah, kalau sudah demikian, bagaimana bisa positif menilai orang? Kalau yang benar itu, kumpulkan semua referensi yang dipakai oleh Syekh Nasruddin Albani, lakukan telaah mendalam terhadap Syekh Nasruddin Albani, baru seperti ulama-ulama muda ini yang terkumpul apa? Dikumpulkan kitab Syekh Nasruddin Albani. Berbagai macam kitab tadi yang saya sebutkan nama-nama kitab itu, bahkan ratusan judul kitab yang berkaitan dengan jarh wa ta'dil. Jadi ratusan judul kitab yang berkaitan dengan jarh wa ta'dil, bukan hanya satu kitab. Jadi ratusan judul kitab itu berkaitan dengan kitab jarh wa ta'dil. Al-jarhu itu artinya yaitu bersifat cacian ya. Ta'dil ini pujian. Kalau di dalam ilmu hadis itu misalnya al-jarhu muqaddimu ala ta'dil misalnya. Celaan diutamakan daripada pujian. Maka dalam ilmu hadis, kalau ada orang yang dicela, sekian banyak ulama itu berpendapat, wah itu tinggalkan saja karena yang mencela ada gitu. Orang yang dipuji itu nggak diambil gitu terhadap rawi itu. Ini satu contoh saja dalam ilmu hadis. Jadi bukan hanya sekedar, sakit hati gitu. Begitu dikritisi sedikit sakit hati. Ini orang yang tidak siap berdiskusi dengan sehat. Orang yang siap berdiskusi dengan sehat pasti itu lebih mengedepankan ilmu. Bukan sakit hati, menyimpan dendam apalagi ya. Jadi kalau menyimpan dendam ini tidak akan habis-habisnya. Bukan belajar ilmu. Nanti lihat komentarnya. Bagaimana komentarnya orang-orang terhadap apa yang saya lontarkan ini akan bermacam-macam gitu. Jadi di situ caranya menelaah hadis, bukan hanya sekedar melihat dari sejarahnya seorang imam hadis, bukan seperti itu. Kitab hadis itu banyak banget gitu. Jadi kalau hanya menggunakan satu hadis saja, misalnya dari kitab Tabaqat Imam Bukhari misalnya, terkait Imam Bukhari, ya itu bagus, tapi masih sangat kurang gitu. Imam Muslim riwayatnya misalnya, Imam Nasai, Ibn Ibn dan sebagainya, semua perawi hadis itu tidak cukup. Tapi bagaimana kalaman ulama terhadap mereka, pandangan-pandangan ulama hadis terhadap mereka yang memang berkualitas ulamanya. Lah, sekarang satu contoh saya kasih jalan lah. Syekh Nasruddin Albani mengatakan lemah itu sebenarnya bukan Syekh Nasruddin Albani sendiri itu. Ketika dia mengatakan lemah, karena ada ulama-ulama tertentu yang melemahkan rawi tersebut. Nah, kalau kemudian terjadi tanakut di dalam ilmu hadis, telai atau tasaddud ya, tadi itu tidak bisa dilepaskan dari yaitu kelompok-kelompok antara orang yang juga berpikir tanakut sebelumnya. Misalnya tanakudu li Syekh Albani misalnya berkaitan dengan Syekh Albani sendiri, itu disebut tanakut misalnya oleh Hasan As-Segaf gitu ya. Itu karena memang
cara berpikirnya Hasan Asy-Syaghaf itu melihat dari sosok Syekh Albani, bukan melihat dari literatur Syekh Albani. Kalau melihat dari literatur yang dipakai oleh Syekh Albani, maka akan ditemui ulama-ulama yang sejajar dengan Syekh Albani. Itu siapa saja? Ternyata ulama-ulama hebat. Nah, ketika terjadi benturan dalam sebuah ruangan hadis tertentu, maka itu akibat daripada dua pandangan ulama yang berbeda. Itu satu contoh. Bukan hasil Syekh Albani mutlak itu. Jadi di situ. Nah, misalnya dulu di Bangil ada seorang ulama yang sangat terkenal. Misalnya seperti Ustadz Abdul Qadir Hasan. Ulama hadis itu luar biasa gitu ya. Dia teliti, bahkan bisa melemahkan hadis. Dulu masih belum ada internet tuh. Dia sudah sangat berilmu di di Bangil dia dengan pondok pesantrennya Ittihadul Islamiyah ini. Dan murid-muridnya para pakar hadis. Saya lihat tuh pakar hadis. Juga ada pecahannya di Bandung itu. Dia ahli semua itu walaupun muda-muda. Cuma memang mereka tidak sering menonjol di YouTube ya. Tetapi kalau belajar ruangan pemikiran mereka itu, waduh luar biasa. Otaknya, kecerdasannya tidak tertandingi dari orang-orang yang sekedar bicara hadis. Barangkali ini kalau kita mau berbicara ilmu hadis, harus melihat secara keseluruhan agar di dalam hal ini bisa memastikan diri bahwa ilmu yang disampaikan oleh kita itu memang benar-benar ilmu yang bermanfaat. Bukan disertai ilmu sakit hati. Ini saja dari saya, Zulkarnain El Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.